dalam hati kita, dalam hati Ibu Watma. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Allah, kita pun harus memberikan belas kasih dan kemurahan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi saya kok ini ya nggak sehebat Bu Watma. Kalau saya itu, wah, itu dimasukin itu kotoran manusia ke dalam mulutnya, apakah ibu masih mengampuni begitu loh? Harus mengampuni, semoga mereka sama Tuhan diperkatakan. Walaupun itu ya sudah katakan tadi hati-hati itu sampai tega itu agama mana kok sampai perlakuannya seperti itu. Oh, haleluya. Aduh, saya nggak kuat ya untuk menjelaskannya, bahwa begini saudara-saudara, orang yang mampu memberikan pengampunan itu adalah tanda kerendahan hati. Bayangkan saudara-saudara, ini yang dijelaskan oleh pendeta kalau di gereja, demi kita Tuhan Yesus meninggalkan sorga, tempat ia bertahta sebagai raja di atas segala raja. Dengan segala kebesarannya, dia turun ke bumi sebagai hamba, sebagai ganti sujud dan hormat yang selalu dipersembahkan oleh para malaikat. Dia menerima hinaan dan siksa daripada penyalibnya sebagai ganti kemuliaan dan keagungan. Dia jadikan tontonan dan dipermalukan. Firman Tuhan berkata bahwa untuk sesaat Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Semua itu rela ditanggungnya demi menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kerendahan hati. Tidak ada hal yang miris yang saya pikirkan ketika Muhammad Kacé dikeroyok di dalam selnya. Dia pingsan dari jam 1 dan jam 3. Jam 3 dilaburin setelah siuman dari pingsannya. Ya, dia itu pincang. Ini orang pincang. Kakinya besar sebelah, jadi jalannya miring. Tega orang yang menghinanya itu. Bahkan ada seorang ulama, ketua, Mr. M namanya. Mr. M itu dia yang memprovokasi. Tetapi kenapa dia tidak jadi tersangka? Saya nggak tahu itu. Jadi saudara-saudara, tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa mengampuni. Rendah hati berarti tidak mempertahankan kedudukan kita dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita. Orang yang rendah hati tidak meminta dihormati dan dihargai, tetapi justru mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Saya itu selalu dikatakan Saifuddin. Padahal nama saya Saifuddin. Dirubah menjadi Saifuddin. Apakah karena ada jenderal yang laburin dengan kotoran itu lalu saya disamakan? Ya nggak apa-apa. Dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka belajarlah dari Tuhan yang merendahkan dirinya untuk memberi pengampunan bagi kita. Biarlah kita juga merendahkan hati kita untuk mengampuni sesama. Wah, luar biasa Ibu. Ibu ini. Makanya saudara-saudara, untuk membantu Pak Muhammad Kacé, saya sedang menawarkan apartemen saya di daerah Jakarta Timur, tetapi ditawar jauh sekali di bawah harga.
separuhnya aja nggak ada. Jadi ditawar, sudah ada yang nawar. Waduh, luar biasa Tuhan, Tuhan. Ya, kalau naik sedikit saja, ya, separuh dari harga sudah saya lepas. Saya pasti akan lepas. Jadi saudara-saudara, pengampunan itu membawa pembebasan. Ada seorang hamba yang seharusnya dihukum karena tidak mampu melunasi hutang 10 talenta. Oleh belas kasihan raja dia diampuni dan dimaafkan. Dibebaskan dan dihapuskan hutangnya. Tetapi setelah dibebaskan, ia berjumpa dengan temannya yang tak sanggup membawa hutang, membayar hutang sebesar 100 dinar padanya. Temannya memohon belas kasihan padanya, tetapi ia justru memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Hamba itu telah menerima pengampunan yang hutang yang besar, yang tidak pernah ia mampu membayarnya. Tetapi dia tidak mau memberi pengampunan pada orang yang berhutang padanya dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan hutangnya pada raja. Akhirnya sang raja murka dan menghukum dia sampai ia mampu melunasi seluruh hutang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita hidup sampai hari ini, kemurahan Tuhan. Mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutangnya pada kita, tetapi mengampuni juga berarti membebaskan diri kita. Kita sendiri terbebaskan, terlepaskan. Meski kita telah ditebus dari dosa kita. Dosa dan maut itu. Namun kita selalu memerlukan pengampunan dari Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Bila kita mau diampuni oleh Tuhan, kita pun harus bersedia mengampuni sesama. Inilah pesan dari apa yang diberikan oleh Bu Watmah lewat para penganiaya suaminya, lewat sesiapapun. Jadi apa yang diberitakan oleh YouTuber Muslim bahwa meminta maaf atas nama KC, meminta maaf atas apapun, sama seperti saya, bahwa selama dalam persidangan saya tidak pernah meminta maaf atas apa yang saya tulis, atas apa yang saya ucapkan, atas apapun khutbah yang saya lakukan selama ini. Saifuddin Ibrahim tidak pernah meminta maaf karena saya tidak pernah bersalah kepada sesiapapun. Bahkan undang-undang penistaan agama itu, kalau dilihat, saya tidak pernah bersalah. Itulah sebabnya saya tidak pernah minta maaf. Dan jaksa berkata, pertimbangannya memberatkan Saifuddin Ibrahim karena dia tidak minta maaf. Saya berkata, saya tidak pernah minta maaf. Karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf untuk apapun yang dilakukannya. Paulus tidak pernah minta maaf atas apapun yang telah dilakukannya. Tetapi Paulus berkali-kali dipenjara di dalam selama ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Dan saya mengerti sepenuhnya bahwa apa yang pernah saya lakukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang agama apapun, undang-undang manapun. Justru saya akan tetap melakukan hal-hal yang pernah diperintahkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikanlah mereka muridku, baptis mereka, ajar mereka. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi itu yang saya pegang sampai hari ini untuk tetap menjadi pemberita firman Tuhan.
Saudara-saudara, sekali lagi, kenapa saya mengatakan itu dan saya berani untuk mengucapkan itu? Karena apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, dia mengatakan kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Ini adalah penghinaan, ini adalah penistaan yang jelas. Kalau dilihat dari undang-undang penistaan agama. Tetapi kalau dilihat dari apa yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran lebih daripada itu. Kalimat dan ucapan di dalam Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Makanya saya tidak pernah meminta maaf. Demikian juga Abdul Somad. Tidak perlu minta maaf. Karena Al-Quran bukan saja menghina, membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Itu adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Artinya, saya bukan tidak setuju dengan undang-undang penistaan agama ini. Saya sangat setuju. Tetapi harus dihapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina agama Kristen, yang menghina agama Hindu, Buddha, dan semua agama non-Islam itu sangat dibenci oleh Al-Quran. Boleh dibunuh menurut ayat Al-Quran. Saya minta dengan segala kerendahan hati agar kasus MKC ini jangan dilanjutkan dulu demi keadilan. Demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan apa yang saya ucapkan ini, saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bahwa tidak pantas Muhammad KC ditangkap dan disiksa dan dipenjarakan sebelum penista-penista agama Kristen itu ditangkap. Seperti Habib Rizik harus disidang ulang. Harus disidang ulang atas tuduhan penistaan agama. Abdul Somad, dia mengatakan disalib ada jin kafir. Bahkan dia bilang jin di dalam salib itu memanggil-manggil haleluya, haleluya, haleluya. Dengan enaknya dia berbicara seperti itu, seperti dia itu melihat jin di salib. Itu sangat mengenaskan. Oleh karena itu tangkap dulu Abdul Somad, Pak Polisi. Ini bukan saya asal ngomong. Saya nggak tahu kenapa Muhammad KC, Muhammad Kosman ditangkap. Dan pasti itu atas perintah seseorang. Saya nggak tahu yang memerintahkan itu apakah presiden, apakah menteri agama, tidak tahu. Hanya polisi yang tahu. Hanya Bareskrim yang tahu, sehingga perintah itu cepat sekali direspon. Perintah itu hanya tanggal 21. 21 Agustus keluar perintah itu. 24 mereka sudah, para penangkap Buser itu sudah ke Bali. 25 orang menangkap langsung Muhammad KC di Bali. 26 disiksa. 26 disiksa. Masalahnya itu saja, saudara-saudara. Keadilan kita ini tidak ada yang meneriakan.
Pendeta-pendeta besar, tidak ada yang meneriakannya. Ikut ngomong tidak ada. Itu jemaatnya. Apakah karena kami ini murtadin, lalu tidak diperhatikan oleh gereja? Apakah karena kami dari Islam, gereja tidak mau menampung? Ngomong kek. Malah ada sebuah aras gereja, katanya mengampuni Yahya Waloni. Padahal jelas Yahya Waloni menghina Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Yahya Waloni jelas sekali dia menghujat Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Ada aras gereja mengampuni. Apa hak kamu? Dengar baik-baik. Saya nggak tahu seberapa jauh kamu memahami Alkitab. Saya nggak tahu seberapa orang yang sudah kamu menangkan di dalam penginjilan. Seberapa banyak orang yang sudah kamu latih dan dididik untuk menjadi penginjil. Saya nggak tahu. Tapi enak saja kalian mengampuni Yahya Waloni. Atas nama siapa? Dengar baik-baik dong. Penghinaan Yahya Waloni sudah luar biasa. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Muhammad Kacé ditangkap, Yahya Waloni ditangkap. Itu bukan nilai tukar. Dan itu bukan sebuah keadilan. Keadilan itu kalau Habib Rizik itu sudah diusut. Dia harus menghadapi pengadilan ulang. Karena dia mengatakan kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Dia menyuruh untuk menghancurkan gereja dan membunuh pendeta. Itu sebuah kalimat provokatif. Abdus Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Irene Handono, dia bilang bahwa Tuhan dilantik tahun 325 setelah dia mati. Setelah dia naik ke langit. Kata Irene Handono, Nandar. Itu ada Ustadz Nandar itu. Kemarin dia telepon saya. Abi jangan membela MKC. Kenapa Abi bela MKC? Jangan-jangan Abi menjadi target selanjutnya. Dia ancam-ancam begitu si Nandar itu. Nandar bilang bahwa Yesus Kristus itu lahir dari hasil perzinahan Bunda Maria dengan tentara Romawi. Ini adalah ucapan penghinaan. Stephen Wibowo, Agus Kainama, Menekhem Ali, itu adalah manusia-manusia yang harus diringkus dulu sebelum Muhammad Kacé sidangnya dilanjutkan. Janganlah merusak sejarah bangsa kita. Saya sebagai orang tokoh Kristen memohon kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, mumpung karena saya tahu presiden ini adalah presiden yang luar biasa membangun Indonesia. Dan tidak mungkin
Presiden Jokowi melaporkan MKC supaya ditangkap. Tapi ada orang penting yang lain yang memerintahkan penangkapan MKC tanpa memikirkan bahwa ada sebuah kitab suci yang menganjurkan menteror manusia, membunuh manusia lain karena beda agama. Ada teladan yang kita baca dalam kitab suci itu, saudara-saudara. Itu telah membuat saya masuk Kristen. Karena saya kasihan dengan orang Kristen yang dianiaya, orang Kristen yang dihina, orang Kristen yang gerejanya nggak boleh dibangun. Banyak gereja ditutup di Aceh, di Bengkulu, di Medan,